Setelah saya melihat tetangga yang bergerak dalam bidang penjualan keripik getuk, hati saya tergerak untuk berpikir inovatif agar keripik getuk dapat dimanfaatkan untuk kalangan lebih luas. Saya mencoba menggerakkan masyarakat, khususnya remaja, untuk melihat potensi bisnis keripik getuk. Keripik getuk merupakan konsep bisnis yang saya pilih untuk memajukan ekonomi di lingkungan tempat saya tinggal. Saya juga mengajarkan membuat pembukuan dari produksi hingga pemasaran, karena dalam berbisnis, salah satu organ pentingnya adalah sistem pembukuan. Pemilihan aplikasi dalam mengikuti perkembangan tren sangat penting agar posisi makanan tradisional tidak tergeser oleh makanan modern. Aplikasi Wubis, salah satu platform yang terbilang lengkap, akan membranding makanan tradisional menjadi skala modern. Saya mengajarkan penggunaan Wubis kepada masyarakat dan saya akan mendiskusikan dengan pihak Wubis perihal support untuk kegiatan yang saya lakukan. Kegiatan ini diharapkan dapat bekerja sama dan menjadi branding Magelang dengan oleh-oleh khasnya, yaitu getuk. Advokasi saya adalah sinkronisasi Pemda dengan masyarakat dan perusahaan air mengenai air minum yang sehat dan distribusi ke daerah setempat. Mengingat lebih dari 200 pondok pesantren ada di Magelang dan pasti membutuhkan air minum. Memanfaatkan sumber mata air dalam mencukupi kebutuhan minum masyarakat dan pondok pesantren adalah impian saya. Di sisi lain, masyarakat juga dapat berperan dalam pendistribusian air dan dengan adanya toko air minum isi ulang di berbagai daerah. Sehingga saya yakin dapat mengurangi angka pengangguran dengan mengoptimalkan potensi air daerah serta meraih keuntungan ekonomi bersama. Di sini saya juga berbincang dengan Bapak Awaludin Setia Aji selaku dosen dan praktisi air minum nasional mengenai pemanfaatan potensi air daerah dan apresiasi penuh dari beliau mengenai pemanfaatan potensi air daerah sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bisnis air minum isi ulang. Melakukan edukasi terhadap masyarakat di Kota Blitar, salah satunya kepada pengelola UMKM Agrowisata Blimbing dengan membantu memasarkan produknya melalui media online. Saya harapkan dapat membantu memulihkan kembali perekonomian masyarakat di Kota Blitar. Selain itu, saya juga melakukan edukasi kepada pelajar di Kota Blitar untuk memanfaatkan dan mengambil peluang dengan adanya sistem sekolah daring. Mereka juga dapat membantu orang tua mereka untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara berjualan online dan dapat membantu memasarkan produk UMKM yang ada di Kota Blitar. Itulah advokasi yang saya lakukan. Saya mengenalkan aplikasi Wubis dari berbagai usia, mulai dari remaja hingga dewasa. Di rumah Wakil Bupati Kabupaten Ngawi, saya diberi kesempatan untuk bergabung di co-working space Rumah Inspirasi Cah Angon. Di sana banyak pengembangan UMKM di Kabupaten Ngawi, mulai dari produk-produk makanan hingga seni kriya. Dengan ini, Kabupaten Ngawi mewadahi berkembangnya UMKM untuk peningkatan kesejahteraan bersama. Bandeng Presto. Ya, Bandeng Presto merupakan salah satu produk unggul khas yang ada dalam daerah tersebut. Banyak orang di daerah pesisir yang membuat makanan tersebut, utamanya adalah masyarakat kampung nelayan. Namun sayang, karena pemasaran yang kurang efektif, membuat saya berinisiatif untuk mengumpulkan para pemuda sebagai pelaku pemasaran produk tersebut. Kenapa generasi muda? Karena generasi mudalah yang paham dan berkompeten di era seperti ini. Dalam manajemen pemasaran, dipasarkan dengan cara online dan offline. Alhamdulillah, kegiatan ini dapat memberikan dampak yang cukup baik bagi perkembangan ekonomi di Kabupaten Pati.
Batik tulis Prabu-Linggih adalah salah satu karya seni bernilai tinggi khas Kabupaten Probolinggo yang telah diakui UNESCO. Serta potensi batik ini sudah banyak tersebar di wilayah Indonesia, bahkan luar negeri dengan berbagai macam motif dan corak. Oleh karena itu, saya sebagai putri inspirasi membawakan sebuah advokasi, peluang bisnis batik tulis Prabu-Linggih dan cara mengembangkannya sebagai salah satu upaya meningkatkan perekonomian serta men-upstanding batik Prabu-Linggih di kancah internasional. Dengan passion yang saya miliki, saya yakin mampu meningkatkan peran aktif masyarakat dalam perekonomian serta mempromosikan platform Wubis sebagai wadah marketing batik mereka di era digitalisasi ini. Dan tetap mendapatkan penghasilan tambahan. Karena kita harus bangkit dalam situasi atau kondisi apapun dengan cara mengambil peluang dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh, saya mengunjungi beberapa komunitas. Salah satunya adalah komunitas Grab Terminal Cirebon. Saya juga mengunjungi beberapa masyarakat yang ada di sekitar saya. Menurut saya, Kota Garut adalah kota dengan berjuta kenangan dan perjuangan. Banyak hal yang viral hingga terkenal di sini. Mulai dari sektor pariwisata, kuliner, seni dan budaya, hingga laju ekonomi mikro yang berkembang pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 1.500 UMKM aktif. Bahkan dicanangkan oleh Bupati Garut, Bapak Rudi Gunawan pada tahun 2021, Garut akan menjadi kota halal dan diharapkan lahir 10.000 UMKM yang bisa menjadi salah satu generator peningkatan ekonomi mikro di tengah masyarakat. Rencana ini diangkat bersamaan dengan hadirnya Menteri Koperasi dan UMKM atau Kemenkop UKM, yaitu Bapak Teten Mas Duki ke Kabupaten Garut pada 11 Juni 2020 dalam kegiatan tur pelatihan bagi pelaku UMKM di Indonesia sebagai upaya agar tidak terjadi gelombang kemiskinan dan pengangguran yang melebar di tengah pandemi. Para santri di Kabupaten Jombang sangatlah besar, sehingga saya sebagai putri inspirasi mempunyai strategi dalam menyampaikan bahwa mandiri secara finansial itu penting dengan cara 3M. M yang pertama adalah mengedukasi, di mana di sini saya harus selalu mengedukasi dan bersosialisasi baik melalui sebuah kegiatan hingga media digital. Saya akan berusaha menyisipkan program kerja yang bertujuan membangun kemandirian finansial di berbagai komunitas yang saya ikuti. M yang kedua adalah menginovasi. Jalan untuk membangun finansial sendiri memanglah beragam. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa jalan berjualan juga menjadi pilihan banyak orang. Sekitar 23,37% masyarakat Indonesia berprofesi sebagai pedagang, sehingga sektor perdagangan menjadi peringkat kedua setelah sektor pertanian. Hal ini membuat kita harus pandai untuk mengambil celah dan peluang serta senantiasa berpikir kreatif serta inovatif. Dan M yang terakhir adalah menginspirasi. Sesuai dengan ajang yang diadakan oleh Wubis dan bekerja sama dengan IPPNU, saya hendaknya selalu menginspirasi dalam berbagai hal, terutama untuk mengembangkan finansial sendiri, menginspirasi bahwa kita bisa mandiri dengan jalan jual beli. Kelompok wanita tani di Kecamatan Kare diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi para perempuan untuk mengeksplor kemampuannya dalam mengolah lahan pertanian. Sebagai sektor ekonominya, melalui kegiatan yang diadakan oleh kelompok wanita tani, diharapkan dapat meningkatkan aktualisasinya dalam lingkungan sosial dan pastinya bangkit secara finansial. Melalui tangan-tangan manis dari perempuan-perempuan di Kecamatan Kare, muncullah sebuah ide kreatif untuk menciptakan varian roti bluder baru, yakni roti bluder Kare. Pastinya dengan cita rasa, tekstur, dan teknik pengolahan yang masih tradisional mampu membedakan roti bluder Kare ini dengan roti bluder yang lainnya.
Selain itu, ada juga kopi kare, kopi tertua di Indonesia, khas Nusantara dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Selain menyajikan cerita-cerita khas dari kopi kare tersebut, di saat yang bersamaan, dengan mengkonsumsi kopi kare, maka kita bisa menjaga lingkungan, sekaligus mendukung para petani kopi lokal khususnya di Kecamatan Kare. Jadi, apakah kamu sudah siap bertemu dengan kami dan menikmati pengalaman yang menakjubkan bersama kopi kare? Choose your own coffee, brew your own taste.